eh, yang tadi disampaikan yang berkaitan dengan struktur apa namanya jenjang ya. Kita mempunyai yang seperti yang di Grand Design kan ada jenjang pelatihan dasar atau inti, kemudian jenjang lanjutan, kemudian sesungguhnya ini adalah tematik kalau kita lihat di Grand Design seperti itu. Tapi yang untuk yang apa namanya tematik ini kemudian kita fokuskan kepada yang akan diampu atau yang menjadi tanggung jawab di setiap direktorat di 5 direktorat. Ini tidak kemudian tidak mustahil ke depan di apa namanya lintas apa ya unit itu juga juga bisa jadi akan ada tema-tema yang lainnya ya, dan terus berkembang. Karena itu sesungguhnya kemudian ada yang namanya pengembangan modul atau katakanlah stok atau apa yang namanya sebuah sebuah apa cadangan katakanlah untuk kita masukkan kepada yang namanya pelatihan untuk pengkayaan ya pengkayaan. Suatu ketika pengkayaan ini bisa jadi menjadi sebuah kebutuhan juga menjadi pelatihan yang sifatnya lanjutan bisa jadi seperti itu. Yang disampaikan Pak Dir tadi memang benar Pak Profesor Gofur. Jadi yang tadi yang pengembangan modul tadi eh, karena ini kan bukan sebuah pokok bahasan. Karena pengembangan modul ini kan isinya apa beberapa tema-tema atau substansi materi yang ditawarkan dan ini kan pasti terus berkembang dan terus terus apa namanya berlanjut apalagi kalau nanti daerah ya khususnya daerah nanti akan mengembangkan modul-modul yang sifatnya tematik di kabupaten atau provinsi masing-masing. Nah, yang ditawarkan Pak Prof dan tim tadi yang tema tadi sesungguhnya ini bisa jadi memang menjadi bagian dari pelengkap untuk jenjang-jenjang tertentu gitu ya. Jadi maaf jadi yang kita balik ke apa ke kiri mas. Jadi yang ke tadi yang lengkap pengembangan modul itu pengembangan modul ke kiri ya. Nah ya, nah, jadi yang seperti eh, pengembangan ini bisa jadi menjadi sebuah materi yang melengkapi ya di tematik atau pokok bahasa sehingga menjadi bagian dari sebuah pokok bahasa misalnya. Jadi misalnya koordinasi dan kerjasama katakanlah itu mungkin membutuhkan katakanlah eh, apa, tema-tema sebuah pokok bahasa yang ada di pengembangan modul apakah itu di nomor nomor 5 ya atau nomor 7 dan sebagainya. Jadi itu menjadi bisa sangat sangat mungkin menjadi bagian ya. Dan ini terus berkembang kan. Jadi ramuan untuk setiap tema ini berisi pokok bahasan untuk pokok bahasan apa saja ini pasti terus berkembang. Dan yang kita sediakan sebanyak mungkin adalah pengembangan-pengembangan ini karena ini akan menjadi semacam kompetensi yang akan melengkapi kompetensi dasar dan kompetensi lanjutan. Saya kira itu. Jadi yang inti adalah bagaimana dasar dan lanjutan ini sudah pakem karena itu menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi di Direktorat Bina Bumdes di 5 direktorat, tetapi justru yang pengkayaan atau pengembangan ini yang akan melengkapi kompetensi-kompetensi yang akan atau yang harus dimiliki. Sementara itu dulu, kembalikan ke Pak Tian. Ya. Kasih Pak Direktur, Pak Saladin. Ya, mungkin dari sini kalau jadi kesimpulannya tetap ya izin Pak Direktur kita menggunakan nomenklatur terkait dengan PAD dasar, PAD lanjutan, PAD tematik dan pengkayaan. Bukan PAD tematik ya, pelatihan tematik. Pelatihan tematik. Pelatihan tematik. Pelatihan tematik ini lebih kepada kalau perlu sih kita bikin definisi operasional ya berkaitan pelatihan tematik berarti yang ada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa saja. Nah, terus juga untuk pengkayaan materi ini apakah kita perlu mendefinisikan operasional juga Pak Direktur berkaitan dengan pengayaan materi atau
tambahan atau bagaimana izin? Izin Itu kan Pak Tiar. Oh siap. Mau jelasin, Pak. Ya, izin Pak Tiar, Pak Direktur, Siap. Pak Saladin, rekan-rekan semua. Pertama mungkin gini, sebelum sebelum ini ya, sebelum kemudian kita sepakati, memang ada beberapa hal yang di grand design yang awal itu memang ada yang perlu kita inikan dulu ya, kita buat itu menjadi menjadi lebih pas dulu konsistensinya sebenarnya. Karena di dalam materi yang di grand design itu ada penjenjangan berdasarkan PAD dasar, lanjutan dan tematik. Tetapi penjelasan di bawah setelah itu memang tidak ada penjelasan subpokok bahasannya ya, sehingga kita agak kesulitan memetakan yang memang perlu disepakati dengan NMC nantinya. Bahwa yang dimaksud dengan lanjutan ataupun tematik di daftar dengan penjelasan di bawahnya yang ada subpokok bahasannya itu kira-kira nanti bagaimana mengkonsistensikannya supaya yang kedua-duanya ada gitu ya. Itu yang pertama. Makanya di sini kemarin itu kami tulis lain-lain gitu ya, karena di lain-lain itu sebenarnya ada di PAD tematik gitu ya, yang kayak resolusi konflik, kemudian pelayanan dasar inklusi, kesetaraan, gender, pengembangan potensi desa, dan lain sebagainya itu ada di tematik. Tapi tematiknya itu karena tematik yang diskusi terakhir itu masuknya per direktorat, jadi kami belum berani masukin ke direktorat mana nih. Misalkan pengembangan bisnis dan potensi desa itu masuk di direktorat mana? Nah, sementara kami taruh di ini dulu, di lain-lain dulu. Tapi itu sebenarnya sumbernya dari Grand Design. Nah, kemudian juga di Grand Design, polanya ini kan agak beda nih sekarang. Karena polanya ada tematik pokok bahasan. Nah, sementara di sini kan kalau kita lihat, untuk pengkayaan materi atau lain-lain yang kemarin kami tulis, itu kalau di Grand Design itu, dia tidak ada tematiknya nih, pengelompokan klaster berdasarkan tematiknya. Sehingga kalau diperhatikan, tematik sama pokok bahasan kurang lebih sama. Harusnya kan tematik terdiri dari beberapa pokok bahasan, dari setiap pokok bahasan itu terdiri dari sepokok bahasan. Nah, itu juga mungkin yang kita perlu, misalkan gini, tematik di pengkayaan materi itu kalau dilihat dari ini, misalkan dari eh, penguatan BUMDes dengan pengembangan bisnis potensi desa bisa disatukan jadi satu satu tematik. Nah, judul tematiknya apa? Nah, ini kita belum belum tahu nih yang cocok apa gitu ya. Terus pelayanan dasar, inklusi dan lain sebagainya kira-kira nanti masuknya ke tematik apa sehingga jumlah tematik itu terdiri dari satu tematik terdiri dari beberapa pokok bahasan, satu pokok bahasan terdiri dari beberapa subpokok bahasan kan gitu. Kira-kira supaya alurnya sama dengan tematik yang sudah disepakati untuk per direktorat gitu ya. Karena ada tematik administrasi pemerintahan itu ada beberapa pokok bahasan dan seterusnya. Terus kemudian yang izin bawahnya Pak yang Eh, nah, ini yang, nah kan kalau kita sebenarnya tanggung jawabnya tuh ada kurang lebih tiga nih Pak, tanggung jawab kami nih. Satu pengembangan, eh, kan pengembangan pengembangan modul yang sebenarnya itu kami eh, apa namanya modul-modul yang sudah ada itu yang kemudian kami eh, perbaharui sebagai dasar untuk melakukan pembuatan kontennya gitu ya. Nah, termasuk juga mengembangkan kurikulumnya. Tapi ada satu lagi, bahwa kami juga punya tanggung jawab untuk membuat modul baru, gitu ya. Nah, modul baru itu didasarkan pada hasil analisis kebutuhan yang lima series ini yang kita lakukan ke daerah-daerah itu sebenarnya dalam rangka melakukan analisis kebutuhan. Ini yang kemudian kami kami masukkan ke dalam kelompok modul baru sebenarnya supaya nanti di di pekerjaan yang kami lakukan itu sejalan dengan tanggung jawab di tornya gitu ya. Pengembangan modul baru. Nah, modul baru ini yang kemudian kami sementara dapat kemarin itu lima ya lima. Terus semalam diskusi dengan Pak Tiar ada dua lagi, Agile Leadership dan Smart Village, yang apakah itu nanti menjadi satu modul baru atau bagian dari apa yang sudah ada. Nah, tapi yang jelas perlu ada apa nomenklatur modul baru gitu ya, karena kalau nggak ada nanti kami salah juga, karena itu ada di dalam kerangka acuan gitu ya. Jadi kalau pengembangan modul kan nanti
Ya pokoknya harus ada ininya lah, pengembangan modul baru gitu misal kata, supaya sejalan dengan tornya. Sementara karena kita belum rumuskan subpokok bahasannya, maka kami buat rata-rata dulu deh, rata-rata 2 subpokok bahasan. Nanti mungkin bisa berkembang ya, bisa lebih dari kan. Yang penting kan nggak boleh kurang gitu ya. Kalau nambah misalkan ketika dibahas nanti desa tangga bencana itu ternyata ada subpokok bahasa 5 gitu. Ya itu berarti nambah lebih dari, kalau yang sekarang kita buat 2, berarti nanti kontennya, videonya segala macam itu nambah nambah lebih lebih besar. Kan nggak boleh kurang nanti. Nggak kurang dari ini. Kalau seandainya nanti nambah kontennya kan lebih bagus gitu ya. Makanya di sini kami memang belum, karena belum belum kita diskusikan untuk yang pengembangan modul baru. Jadi sementara kami buat rata-rata 2 dulu gitu ya. Terus kemudian kalau tadi yang pretest posttest itu izin Pak Direktur, satu pretest posttest itu kan sebenarnya sama ya soalnya. Tapi kita buat 30 soal maaf. 30 soal itu 10 kategori mudah, 10 kategori sedang, 10 kategori susah. Nah itu yang pretest. Jadi nanti satu satu subpokok bahasan itu terdiri dari 30 eh, soal ya, multiple choice, pretest maupun posttest sama kan, nanti tinggal diacak saja prosesnya, tapi yang jelas kategorisasinya itu. Demikian sementara Pak Tiar, Pak Direktur izin. Ya Pak. Terima kasih Pak Prof. Mungkin ada tanggapan dari Pak Direktur? Mungkin saya coba share screen sebentar ya. Nah, mungkin saya bisa tunjukkan kembali tayangan kita waktu di penjelasan saya ya, waktu di Hotel Ion ya. Nah, seperti ini. Barangkali terminologi ini kita samakan dulu nih persepsinya. Izin Pak Tiar, suaranya nggak kedengeran? Oke, maaf, berarti nggak kedengaran dari tadi dong. Baik, terima kasih Pak Maaf Prof. Bapak, maaf. Iya, makasih, saya makasih. Jadi ini yang tayangan kami tempo hari di Hotel Ion ya. Waktu itu kita sudah saya sudah mencoba membuat definisi, mengambil dari yang definisi di Grand Design terdahulu yang kita bikin di 2023. Pertama ada jenjang pelatihan dasar atau inti. Ini yang dimaksud dengan PAD dasar yang di matriks tadi. Kemudian jenjang pelatihan lanjutan, kemudian jenjang pelatihan tematik. Nah, jadi mungkin ini saja yang kita ambilkan untuk pengelompokan terhadap tematik-tematik tadi yang di matriks. Jadi jenjang pelatihan dasar atau inti ini yang dimaksudkan sebagai PAD dasar. Ya, kalau ini
A dan B untuk jenjang pelatihan lanjutan, kalau kita memisalkan di pegawai negeri itu ada diklat PIM 1, diklat PIM 2. Untuk seluruh aparatur desa wajib mengikuti jenjang pelatihan dasar dan lanjutan ini, Pak Prof. Ya. Kemudian ada jenjang pelatihan tematik atau mungkin kita buatkan semacam apa peristilahan sebagai kelompok pelatihan tematik sebenarnya. Ini kaitan dengan pendalaman substansi tertentu. Ya, sama kayak kita misalnya sudah ikut PIM 1, PIM 2, tapi karena substansi kita ada di pemerintahan desa, kita harus mengikuti pelatihan kaitan dengan pelatihan penguatan aparatur pemerintahan desa misalnya gitu. Atau kita ada di ranah biro perencanaan, kita harus mengikuti pelatihan perencanaan pembangunan. Nah, inilah dia dalam substansi tematik tadi, maksud kami gitu. Nah, ini adalah kelompok tematik. Jadi saya sepakat dengan Pak Prof tadi bahwa memang ya semua juga tematik gitu ya. Nah, cuman memang yang membedakan A dan B tadi itu adalah ini merupakan pelatihan wajib lah kalau mau dibilang gitu ya untuk seorang aparatur desa gitu. Nah, mungkin biar tidak rancu apa ya, kita buat terminologinya apakah kita membuat ini sebagai jenjang pelatihan dasar atau langsung pada pelatihan aparatur desa dasar, PAD dasar dan PAD lanjutan. Nah, ini jangan sampai salah juga kita membahasakan, mendefinisikan ini. Karena ini nanti dilihat secara nasional, nanti dikritisi kan. Nah, itu makanya saya teman-teman yang lain mungkin bisa memberikan masukan. Tapi yang pasti itu maksudnya Pak Prof. Jadi tinggal bagaimana kita mendefinisikan dia dalam pengelompokan di matriks tadi. Ya, PAD dasar, PAD lanjutan dan juga kelompok pelatihan tematik. Nah, selanjutnya kaitan dengan kelompok pelatihan tematik ini, menurut saya ini sesuai dengan arahan Pak Dirjen, kita jangan terlalu kacamatanya terlalu direktorat gitu. Jadi kita memang sebenarnya kemarin kebutuhan bahan tayang ini hanya untuk membagi tanggung jawab bahwa untuk 3 pelatihan pertama itu berkaitan dengan Direktorat 1 gitu. Ya. Kemudian Direktorat 2 yang mengampu untuk perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa. Nah, sebenarnya ini kita bisa apa ya? Kita bisa hilangkan sebenarnya tagging direktorat ini. Ya, saya udah bilang Pak Tiar tadi sebenarnya untuk di matriks nanti kita keluarkan aja, kita buang nomenklatur direktorat itu. Nah, bisa sebenarnya kita tambah penanggung jawab di sebelah kanan kalau mau.